guys, selamat datang di Bekisah. Di season kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama pemuda-pemudi Belitung yang berprestasi. Hari ini kita lagi ada di Dinas Pemuda dan Olahraga yang tentu saja bakalan mengundang teman-teman yang berprestasi. Salah satunya orang yang ada di sebelah saya. Ini dia Robi Syanturi. Selamat datang Robi. Gimana nih kabarnya Robi? Sehat ya, alhamdulillah. Belakangan ini lagi ada kesibukan apa kalau boleh tahu? Untuk kesibukan sih seperti biasa sih ya, karena kebetulan masih atlet, jadi ya Masih atlet ya? masih atlet, tetap latihan, terus kerja, terus melakukan hobi-hobi. Pas pulang ke daerah seperti ini kita bisa melakukan hobi-hobi yang nggak pernah dilakukan di Platnas ya. Apa tuh misalnya kalau boleh tahu hobi? Banyak hal sih ya. Yang pertama kumpul sama keluarga. Oh, kumpul sama keluarga hobi. Terus menggambar, bernyanyi, enggak ya? enggak. Bercocok tanam. Bercocok tanam. Oh gitu. Berlian. Oh jadi salah satu hobinya Robi itu ya? Ya. Terus ada hobi apa lagi? Katanya lagi hobi motor tua ya? Kalau motor tua udah dari kecil sih. Serius? Ya. Emang ngerti tuh dari kecil ada motor tua gitu loh maksudnya? Ngerti aja, sering lihat ya. Karena suka ya? Ngelihat visualnya. Ngoleksi motor apa aja kalau boleh tahu? Untuk sekarang kalau motor sih saya ada 6 motor sih yang antik ya. Serius? Ya. Punya Robi sendiri? Ya. Boleh disebutin tuh penikmat motor tua nih ada Robi salah satunya Khususnya ternyata. kalau yang hobi Piaggio ya, Itali punya, saya ada iya. Vespa. Kebetulan Vespanya klasik semua ya ada. Nggak ikut Vespa World Day? Nah kebetulan harus latihan, jadi nggak ikut. Oke. Berarti lagi ada mempersiapkan kejuaraan dalam waktu dekat. Ada kejuaraan apa nih kalau boleh tahu? Kalau kejuaraan yang sih, paling dekat? Saya minggu depan kebetulan tanggal 19 Juni ada di Lombok. Ke Lombok? Sumbawa. Dan kebetulan lagi minggu depan lagi tanggal 26 Juni saya ada kejuaraan di Bali International Marathon. Wow, jadi ada 3 event terdekat. Itu apa aja kalau boleh tahu? Ada yang berapa jaraknya tuh? Ada yang berapa aja? Kalau jarak sih yang di Sumbawa ya khususnya ya tanggal 19 Juni ini 10K. Dan minggu depannya lagi tanggal 26 Juni itu di Bali saya ikut half marathon dan ada 10K juga di Sumbawa. Wow. Robi ini adalah salah satu pemuda Belitung yang sudah melanglang buana dengan berbagai prestasinya di dunia lari ya kalau Robi khususnya. Kalau boleh tahu lagi kalau di Belitung tuh kan nggak tahu sih, jarang banget, masih cukup terbilang jarang lah ya orang yang lari gitu. Benar. Nah Robi ini yang ternyata tuh dari dulu memang ada historinya dari olahraga ini gitu. Boleh diceritain sedikit nggak sih? Kalau saya ceritain mungkin 3-4 episode mungkin nggak cukup. Nggak cukup ya. Singkatnya sih ya, pertama sih untuk lari ini sih saya keterpaksaan sih ya. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Keterpaksaan dalam arti karena kan olahraga lari ini kan olahraga individu nih, kayak kelompok, kayak sepak bola, voli, futsal itu kan olahraga kelompok. Jadi satu nggak semangat otomatis yang lain juga kebawa mempengaruhi. Tapi kalau kita olahraga individu, kalau nggak semangat ya nggak semangat. Jadi yang bisa menyemangati diri sendiri adalah motivasi tinggi. Makanya saya bilang tadi olahraga lari ini olahraga yang nggak gampang menurut saya karena melawan diri sendiri. Filosofinya itu. Jadi sebelum terjun ke dunia lari ya kita motivasinya harus tinggi. Untuk apa nih tujuannya? Untuk apa memulai? Entah apa itu dari lari dari kenyataan. Bisa jadi ya kan. Kalau Robi sendiri apa awalnya motivasinya? Pertama kali sih untuk keluarga sih ya, pengen ngangkat derajat kedua orang tua. Bagaimana bisa dipandang orang lain, bagaimana bisa merubah nasib keluarga. Lebih baik lagi. Kenapa dari sekian banyak itu memilih lari gitu loh maksudnya? Kan kayaknya yang lebih menyenangkan tuh mungkin kayak entah itu tenis atau misalnya ya banyak macam nih olahraga sekarang. Apalagi anak muda sekarang tuh e-sport mungkin ya. Mungkin emang dulu belum ada gitu loh. Dan lari menurut kebanyakan orang tuh nggak mudah karena itu melawan diri sendiri tadi. Kenapa memilih lari? Itu sama aja kayak Kak Aca bertanya, kenapa sih kita hidup? Ya kan? Kenapa jawabannya? Nah jawabannya ya itu garis tangan Tuhan. Jadi kalau Robi nih, kalau saya tanya kenapa Kak Aca hidup, kan nggak tahu ya kan? Iya Begitu juga kenapa sih saya lari? Nah itulah garis tangan Tuhan. Mungkin Tuhan kasih jembatan saya untuk merubah nasib keluarga saya dari lari. Awalnya tiba-tiba mau lari itu gimana? Lari aja gitu sih. Atau lagi jogging tiba-tiba suka? Ya. Saya dari umur 6 tahun lah, 6 tahun. kelas 1 SD sampai umur
sekitar 12 tahun, berarti 6 tahunan lah. Oh, 6 saya tahun. pecinta sepak bola. Oke. Sampai sekarang pun masih cinta lah ya. Oke. Cuman untuk menekuninya mungkin enggak. Oke. Karena dalam lari ini kaki ini adalah aset. Oke. Kalau sepak bola kan kita olahraganya Rame-rame. Oke. Nah, jadi rawan cedera. Oh, karena rame dan akhirnya rawan cedera. Dan kebetulan saya hobi olahraga sepak bola dari kecil. Nah, mungkin itulah garis tangan Tuhan, oh bukan di sini nih jalan kamu. Oke. Nah, makanya waktu kelas 2 SMA ada guru saya namanya Pak Daryono. Pak Daryono itu kebetulan guru olahraga di SMK Negeri 1 Pandan. Nah, beliau lah suruh ikut yang namanya seleksi Porpok tingkat kecamatan seperti itu. Awalnya tingkat kecamatan. Di mana kita kan anak sekolah ini kalau nggak belajar kan paling seneng ya kan. Oke. Nah, apalagi nggak belajar bolos sekolah dikasih uang saku. Oke, berarti kan? Double ya kan senengnya. Ikutlah iseng-iseng. Okay. Terus ikut tiba-tiba juara kan. Oh, jadi pertama kali langsung juara? Juara 2. Di situ saya juara 2. Juara satunya itu atlet andalan Belitung dan kebetulan atlet provinsi juga, atlet nasional. Oke. Nah, saya kalah. Nah, setelah itu saya ikut latihan 2 minggu. Nah, waktu itu saya nggak masuk ambung nih ceritanya karena mungkin juara 2 yang di bawah itu nomor 1. Juara satunya. Nah, setelah gabung ketemulah pelatih yang namanya Pak Junaidi. Pak Junaidi itu orang Belitung. Orang Lampung, cuman Lampung. bisnis di sini. Oke. Menetap di sini. Nah, beliaulah pelatih pertama saya sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, dari umur waktu itu saya 17 tahun. 17 tahun. Nah, dan beliaulah menyupport saya semuanya dari awal saya lari. Contoh kayak akomodasi berangkat, terus kayak nutrisi, bahkan sepatu tanding saya pun beliau yang support awalnya. Nah, kebetulan beliau pecinta olahraga dan mantan atlet juga, jadi mungkin di situ bukan cari materi, emang pengen ngelahirin atlet, ada passion di situ ya. Benar. Akhirnya mendidik Robi dan akhirnya Robi bisa jadi kayak sekarang. Benar. Setelah itu saya ikut latihan 2 minggu. Awalnya kan saya nggak masuk nih, cuman argumen beliau kuat, tiba-tiba saya masuk ke tim, nggak masuk tim, asal ikut aja, tiba-tiba pas di provinsi saya juara 3, mendapat medali perunggu. Oh gitu, setelah latihan 2 minggu aja. Oh, berarti sebenarnya emang ada ya ngomongin garis tangan Tuhan emang iya, tapi memang ada potensi mungkin yang dilihat sama beliau ya. Di Robi sendiri kurang paham juga sih ya, ada yang bilang sih bakat alam. Bakat alam. Olahraga ini lari ini kan nggak gampang ya. Betul, cobain aja lari 1 menit aja kalau tahan ya kan. Betul. Luar biasa guys. Mungkin ya bisa dibilang bakat alam, karunia Tuhan lah ya. Karunia Tuhan. Nggak semua manusia mungkin dikasih. Nah, dan saya harus bersyukur itu, dan disitulah saya harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin karena saya bilang manusia paling beruntung adalah saya mungkin ya. Kenapa? Dalam arti untuk materi ya, dimana saya ketahui dulu saya umur kalau cerita ini mungkin sedih lah ya, historinya cerita-cerita sedih. Jadi untuk mungkin pegang uang 10.000 pun saya harus kerja keras semaksimal mungkin. Dari kecil. Makanya kalau sekarang saya pegang uang itu hampir ratusan juta ya, itu yang saya bilang manusia paling bersyukur ya. Sekarang umur saya mungkin menginjak 24 tahun, dimana alhamdulillah artinya saya mengucap syukur apa yang saya nggak punya dulu sampai saat ini saya punya. Contoh kayak roda 4, motor, apapun yang saya pengen kebeli semua. Dari lari. Makanya saya bilang manusia paling beruntung yang mungkin saya. Umur 20 tahun saya udah punya kendaraan roda 4 dengan mungkin, uang dan jerih payah tadi ya. Mungkin kalau saya terlahir dari keluarga yang kolong berat, oke lah. Ini saya terlahir dari keluarga yang bisa dibilang sederhana, dibilang cukup enggak, ya tapi alhamdulillah. Mungkin lah saya bilang orang paling bersyukur, manusia paling bersyukur di muka bumi lah salah satunya saya bilang. Dimana untuk bilang mungkin dari lari saya bisa ke luar negeri, dari lari saya bisa cari uang sendiri, dari lari saya bisa berangkat kedua orang tua saya ke tanah suci. Subhanallah. Dan dari lari saya bisa alhamdulillah untuk pokoknya semuanya yang akhirnya dulunya dicita-citakan Robi ternyata bisa diwujudkan dengan lari itu ya Bi ya. Wow, jadi ceritanya ini memang panjang historinya sebenarnya, tapi ada makna di dalamnya, bukan sekedar bertanding, bukan sekedar hobi. Dan ternyata itu bisa menjadi garis tangan Tuhan untuk Robi ya. Mengubah nasib Robi. Padahal baru umur berapa? Masuk 24 tahun. Masuk 24.
dan segala achievement yang tadi udah disebutkan. Dan dan semua cerita Robby tadi itu mengantarkan Robby ke ke banyak kejuaraan, seperti ada PON Papua 2021, ada Kejurnas tahun 2009 juara kedua ya Bi ya? Benar. Juara kedua, kemudian dapat Asian Games dan di SEA Games juga kemarin. Boleh diceritain nggak pengalaman seru dari beberapa kejuaraan tadi? Kalau cerita lari dan kejuaraan mungkin saya ini baru dihitung atlet yang seumur jagung lah ya. Masa sih? Mungkin karena masih muda ya. Cuma kalau ngelihat karena lari ini kan harusnya dibentuk dari kecil nih. Oke. Contoh kayak renang ataupun atletik sama juga ya. Jadi emang nggak bisa instan. Kalau pengen juara tuh nggak bisa instan. Nah mungkin itulah saya bilang karunia Tuhan untuk saya ya. Cuman butuh waktu saya masuk pelatnas 3 tahun latihan. 3 tahun latihan. Ya, 2015 saya pertama kali lari, 2018 saya pertama kali masuk di tim pelatnas Indonesia, dan alhamdulillah sampai 2022 sekarang. Sampai 2022. Berarti perjalanannya mungkin sekitar 7 tahunan 7 dari tahunan. 2015. Saya bilang. Karena senior-senior saya sebelum saya itu untuk masuk pelatnas tuh butuh waktu yang mungkin 10 tahun. Kayak saya kasih rezeki lebih dari Tuhan, cukup waktu 3 tahun masuk ke pelatnas. Karena masuk pelatnas itu kan nggak gampang ya, apalagi olahraga individu. Betul. Kalau kita nggak bagus, waktu nggak bagus ya nggak dibawa. Beda kayak kelompok kedekatan, kekeluargaan, jalur ventilasi masuknya. Ini bawaan keluarga ini kolong berat ini. Kalau lari nggak bisa, siapa yang masuk pertama dia yang dibawa. Jadi memang itu benar-benar kerja keras dan memang rezeki Robby ya, kalau bisa dibilang. Dari beberapa itu apa Asian Games, SEA Games yang paling berkesan? Yang paling berkesan yang sih, paling mungkin bisa selalu diingat nih sama Robby. Wah ini yang paling di antara yang paling. Kalau saya kejuaraan terbesar ya itu mungkin nggak bisa inilah ya. Yang paling diceritain adalah yang paling diingat dimana pertama kali saya lari, saya juga dianggap di tim tapi saya bisa medali. Gitu. Itu jadi yang waktu saya di 2 minggu latihan, saya nggak masuk tim, ibaratnya anak bawang lah. Asal nyukupin kota, tiba-tiba saya bisa juara di situ. Jadi sebenarnya bukan masalah seberapa besarnya event. Jadi momen yang selalu diingat adalah ternyata emang ada cerita di balik itu. Filosofinya. Jadi berarti Robby sempat di underestimate sama orang awalnya. Banget. Apalagi ya kita hidup ini di zaman yang kayak sekarang nih ya. Kalau nggak ada basic kita nggak dianggap. Kalau udah ada basic orang rebutan. Betul sekali. Itu saudara saya loh. Betul. Teman saya loh. Betul. Ketika udah ada prestasi, udah terkenal, udah terlihat. Barulah. Bla 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 segala macam baru. Dan itu Robby rasain sekarang. Setelah semua achievement ini. Ada seperti itu. Pasti. Tapi saya anggap itu hukum alam sih ya. Betul. Itu nggak bisa dibohongin lagi. Yang nama manusia pasti seperti itu. Betul. Kalau saya pun di posisi orang yang bilang seperti itu mungkin sama juga ya. Saya nganggap itu temannya. Tapi saya belajar dari sekarang, hati-hati kalau berbicara. Hati-hati kalau berkata, karena setiap kata adalah doa. Setiap kata adalah doa. Itu yang diamini oleh Robby. Contoh hal mungkin kita lihat sekarang ada teman kita yang pemabok, penjudi. Jangan bilang kita menegur boleh, tapi jangan menjudge dia bahwa dia nggak bisa sukses. Jangan menghakimi. Nggak boleh. Betul. Karena kita kehidupan ini nggak tahu satu detik ke depan. Betul, wow. Contohnya saya lah. Saya nakal kan. Hati-hati juga dalam berbicara. Dan Robby ada di Robby yang sekarang. Contohnya Robby ini. Wow, sangat filosofis sekali ya ternyata. Dari lari bisa punya cerita, akhirnya punya perjalanan hidup yang luar biasa. Jadi mungkin lari ini bukan hanya sebagai prestasi, tapi melahirkan cerita baru buat Robby dalam hidupnya. Jadi menemukan mungkin banyak pelajaran ya Bi ya dari lari. Robby ini juga menjadi brand ambassador di brand-brand yang mungkin kita juga pakai. Boleh aku sebutin ya. Salah satunya ada Garmin, ada jadi Strive Indonesia, ada brand dari luar negeri. Asics itu dari luar negeri ya? Dari Jepang ya. Terus juga Robby ini punya travel Singgah The Belitung. Banyak banget sih kegiatannya. Itu nggak sibuk tuh ngurusinnya maksudnya. Yang mana kita kan dikasih Tuhan waktu 24 jam dalam satu hari. Betul, setuju. Waktu istirahat itu dalam satu hari cukup untuk 15 jam. Waktu istirahat itu cukup untuk 10 jam. Jadi kita ada waktu 14 jam untuk beraktivitas, berkarya semaksimal mungkin. Nah, untuk generasi muda jangan seperti orang
lokal ataupun mau ngomong orang Indonesia. Orang Orang Indonesia itu kebanyakan dia umur 30 ke bawah santai nongkrong, main gitar, Setuju. ngomong. Setuju. Setelah umur 35 ke atas baru sibuk mencari pekerjaan. Betul. Pakailah ilmu orang Amerika, orang Inggris. 30 ke bawah dia sibuk kerja, sibuk berkarya, Berkarya, 40 ke atas dia sibuk traveling. Leyeh. Seperti yang kalau misalnya emang kita ngomong, kita suka lihat orang-orang tuh orang luar negeri ya, terutama tiba-tiba mereka traveling aja gitu kerjanya. Padahal sebenarnya di umur-umur produktif kayak kita, mereka udah nge-push itu dari awal. Berarti Robby memang belajar itu dari orang luar juga ya. Benar. Karena emang faktanya pemuda mungkin Indonesia apalagi di Belitung gitu ya, yang kecil dan bisa kita temuin sehari-hari lah teman-teman kita gitu, suka lupa dengan terbuai dengan waktu. Emang sih kita memang lagi waktu-waktunya produktif, bisa seneng-seneng, orang tua masih backup gitu. Tapi Robby malah kebalikannya. Itu memang ditemuin pas lari juga perjalanan itu atau gimana? Yang namanya manusia ini kan nggak ada titik puasnya untuk belajar. Betul. Dan tidak ada titik berhenti sampai mana untuk belajar. Sampai tua pun kita harus belajar. Betul. Saya pembelajaran paling berharga ada pembelajaran dari pengalaman. Kita harus belajar lihat orang lain nih, kenapa sih maaf sekali. Contoh lihat yang nyapu di jalanan, kenapa sih dia kayak gini, kemana sih cucunya, anaknya. Nah kita gak boleh mengejar seperti itu. Kita boleh berpikir, oh mungkin pas dia masih muda, kurang pressure untuk bekerja keras, mungkin dia santai. Nah belajar dari seperti itu. Nah kalau kita nggak mau seperti itu, berarti kita harus keras dengan diri kita sendiri. Makanya saya kalau ada punya adik, saya sering bawa dia ke pelabuhan. Kalau kamu nggak mau jadi orang susah, kamu harus kerja dari sekarang. Betul. Kamu harus press, karena kita masih muda ini capek sedikit, nyangkul tidur setengah jam aja udah pulih. Beda kalau kita udah tua. Udah tua itu capek, belajar sedikit, tidur 3 hari pun nggak bakal pulih. Ada rasanya ya. Jadi manfaatkanlah karena ada Tuhan ini, sedangkan kita masih muda, masih bisa untuk beraktivitas, karena kan di agama Islam kan tidak diajarkan untuk malas. Betul. Apalagi menyerah. Betul. Harus diajarkan bekerja juga lah ibadah ya dia. Jadi kalau misalnya ada salah satu quotes juga yang pernah aku dengar, kalau kita nggak keras dengan diri sendiri, dunia yang bakalan keras sama kita. Jadi itu juga yang diterapin Robby untuk hidup Robby ya ke depannya. Selain banyak achievement dan jadi brand ambassador, Robby ini juga aktif di media sosial. Followers di Instagramnya luar biasa, bukan lumayan lagi ya. Udah jadi selebgram kalau boleh dibilang. Influencer nggak sih sebenarnya? Karena Robby juga banyak campaign di Instagramnya. Masalah lari, masalah filosofi juga mungkin ya. Filosofi hidup juga Robby sering share dan sekarang ternyata merambah ke YouTube. Itu mau diambil semua apa gimana sih Bi sebenarnya? Kenapa akhirnya ke YouTube? Intinya waktu pertama kali saya main YouTube itu di masa pandemi ya. Oke. Nah kebetulan dari pelatnas saya dicoret karena emang nggak ada event internasional, dikeluarin ke daerah. Nah saya kan orangnya nggak mau nih diam ataupun nggak ada aktivitas lain. Habis latihan istirahat 2 jam pun saya udah pulih. Nah jam 11 ke atas masih bisa beraktivitas lain. Saya nggak mau kayak orang cuma tidur, scroll TikTok gitu ya. Carilah harus produktif terus. Kesibukan yang dimana bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah kebetulan di Instagram tuh sering, Kak tolong dong tutorial cara lari apa. Nah ini nih dimana kita bisa dapat ilmu, bisa dapat berbagi pengalaman, bisa cari pahala, berbagi ilmu. Betul, setuju. Dan juga bisa untuk materi. Dan kebetulan saya punya teman, dia pengangguran. Kasih akhirnya ajak teman untuk nge-manage YouTube itu. Ya, benar. Jadi YouTube itu mengenai lari dan tips-tips Robby ya? Vlogs ya. Vlog keseharian juga. Tapi lebih mendalam untuk dunia olahraga. Terus kalau misalnya boleh tahu, komunitas lari untuk Robby sendiri ada nge-build komunitas atau Robby yang termasuk di situ nggak? Komunitasnya sekarang di Belitung udah lumayan sih saya lihat ya. Untuk yang prestasinya ada klub Belitung Runs Cup, itu kebetulan klub saya sendiri. Robby sebagai apa di situ? Saya atlet sih. Atlet di situ. Anggota biasa. Dan ketuanya itu pelatih saya. Pelatihnya yang as founder ya berarti ya. Dan untuk yang fun run mungkin
bisa teman-teman lihat di jalan lari malam itu ada Bron Belitung Runners ya. Belitung Runner. Lumayan juga di situ kita bisa lihat bahwa dia memperkenalkan dunia lari seperti ini loh. Jadi orang-orang yang nggak pernah lari dia bisa kenal. Jadi bisa mengenal lari ini nggak awam lagi. Betul. Kalau dulu kan saya lari 2015-16 tuh orang kayak orang gila yang masih heran ya ngelihatnya ya. Iya, kalau sekarang mungkin lihat lari malam udah biasa betul, kan. Bersyukur juga ada yang namanya komunitas seperti itu. Jadi mengajak dari anak kecil sampai yang tua yang muda, yuk berolahraga nih. Betul. Karena sekarang makanan ini banyak pengawet. Benar, setuju. Banyak sekali badan kita tuh sebenarnya emang disetting untuk harusnya olahraga. Ditambah sekarang banyak banget yang bikin makanan ya. Balik lagi ke makanan. Jadi sebenarnya nge-build komunitas ini untuk sama-sama bisa ngajak orang-orang untuk sehat dan aware tentang kesehatan dan juga olahraga ya, Bi. Oke, keren banget emang Robi nih. Salah satu yang bikin saya kepengen lari juga Robi sih. To be honest iya, karena sering lihat Robi lari minggu pagi ya kan. Minggu pagi atau sore biasanya lari keliling Tanjung Pendam. Kalau boleh tahu porsi larinya tuh gimana? Wah, kalau porsi lari saya 1 minggu itu volumenya tergantung ya persiapannya. Kalau di umum sih hampir 150 kilo volume tertinggi. Per minggu. Per minggu. Itu ada targetnya emang? Ada target. Paling sedikit berarti 130 sampai 150 kilo 1 minggu. 1 minggunya. Berarti untuk 1 kali latihan tuh berapa kilo? Nah, saya 1 kali 1 hari apa 1 sesi nih? 1 hari dan 1 sesi beda ya? Berarti 1 hari bisa 2 sesi gitu? Benar. Oke. Jadi untuk 1 sesi mungkin saya hampir sekitar 30 kilo. Tapi untuk 30 kilo? Ya, jadi misalnya contoh pagi 20 kilo, sorenya 10 kilo lagi. Oke, jadi per hari dibagi misalnya 1 hari 30 kilo 2 kali lari. Benar. Pace-nya kalau boleh tahu berapa tuh? Punten, pace saya 10. Lebih ke jalan di tempat kalau 10 ya. Kalau Robi berapa? Pace tergantung sih ya, karena kita lari ini kan ada programnya, tergantung sesinya nih. Sesi sekarang mungkin untuk speed, untuk endurance. Jadi mungkin untuk endurance sih saya pakai 3 sih ya. 3. 30 kilo 3. Oh my god, ya beda sih atlet ya. Cuma kalau bisa dibandingin sama orang biasa emang jauh banget gitu loh. Ya karena kebanyakan orang kan kayak running malam-malam untuk ya sekaligus cuci mata, tapi juga biar dapet olahraganya gitu ya. Kalau Robi emang olahraga beneran, harus ngeluarin keringat setiap hari. Wow, di komunitas juga seperti itu. Teman-teman di komunitas maksudnya udah menyamakan porsi latihan Robi atau gimana? Atau memang ya lari aja gitu? Komunitas dalam arti yang fun run apa yang atlet nih khusus prestasi? Kalau yang atlet deh. Kalau atlet mungkin ya enggak sama. Karena mungkin kan sasaran mereka kan lombanya mungkin cuma 5K. Oke. Kalau saya kan sasarannya kayak half marathon, full marathon. Lombanya aja 42 kilo, masa latihannya 10 kilo? Benar. Nah, kalau anak-anak yang mungkin masih remaja, junior, anak sekolah kan dia paling lombanya paling tinggi 10 kilo. 10 kilo. Volume per minggunya 70 sampai 80 kilo lah. 70. Berarti Robi juga tahu ya porsi latihan mereka ya. Karena emang satu geng nih ceritanya. Ya. Oke. Kalau di Jakarta larinya di mana? Di GBK juga? Jakarta untuk latihan di center latihannya. Biasanya. Kalau pelatnas sih di Madia ya, GBK. Oh, di GBK. Berarti memang bolak-balik kan, Robi bolak-balik Jakarta Belitung kan. Biasanya kalau latihan untuk masih ada event nasional di Jakarta atau memang latihannya full di Belitung biasanya? Nah, ini kalau saya masih di pelatnas mau nggak mau kan di base camp di sana. Tim nasional. Nah, tapi kalau saya nggak pelatnas lagi ya balik ke daerah kayak seperti inilah. Oke. Untuk harapan kedepannya buat orang-orang yang mau seperti Robi, khususnya untuk anak muda Belitung ya. Menurut saya sih harapannya, saya pribadi, sukses itu banyak macam cara ya. Oke. Nggak semuanya bisa jadi atlet, nggak semuanya bisa sukses dari atlet. Nggak harus dipaksakan juga. Nggak bisa dipaksakan juga, karena fashion sama basic orang itu berbeda-beda. Betul, setuju. Cuman cara meraihnya itu sama. Oke. Cara meraih dalam arti semangat pantang menyerah, kerja keras, daya juang, kerja keras, dan jangan lupa doa orang tua. Doa orang tua yang paling penting. Oke. Jadi dari sekian banyak achievement Robi tadi, aku mau bahas sedikit dari pemerintah atau Dinas Pemuda dan Olahraga. Apresiasinya buat Robi bentuknya apa? Pemerintah lah gitu ya. Pemerintah. Apresiasi sih atau reward ada sih ya dari Dinas Pemuda Olahraga. Mundur 2 tahun ke belakang dari 2020 sampai 2021. Kebetulan Dinas Pemuda dan Olahraga ada namanya Simpor ya, program Simpor. Di mana program Simpor itu dibentuk untuk atlet
yang meraih prestasi selama 1 tahun itu, yang terbaik dipilih, nanti dapat reward berupa uang pembinaan. Kalau itu aja sih. Rewardnya itu. Dan maksud saya kita atlet ini kan nggak selamanya jadi atlet. Setelah jadi atlet kita nggak tahu mau kemana ya kan. Nah, biasanya seperti itu ya. Seperti itu. Maksud saya kayak berupa apresiasi itu kan banyak hal, kayak dari uang pembinaan, reward uang ataupun pekerjaan. Nah, saya lihat mungkin dari pertama kali saya lari lah ya 2015 sampai 2022 ini 7 tahun ke belakang, saya nggak pernah lihat di Dinas Pemuda dan Olahraga ini ada yang namanya honor atlet. Saya lihat honor atlet nggak pernah sih, apa jadi, saya tidak tahu emang nggak pernah ya kan. Nah padahal kan Dinas Pemuda Olahraga ini kan tempat kita mengadu keluh kesah atlet nih di sini lah. Dan Dinas Pemuda dan Olahraga ini kan induk olahraga di Belitung lah ibaratnya kan. Bukan organisasi, kedinasan lah ya. Dia yang ngebentuk atlet sampai bagus dan masuk ke pelatnas. Maksud saya banyak senior saya yang dulunya sampai sekarang yang pernah juara 4-wheel, bahkan sampai nasional mungkin ya. Nasional mungkin ada lah. Sampai sekarang dia masih honor guru. Ya gimana kita tahu honor guru itu nggak seberapa sih nilainya ya kan. Bisa dihitung dengan jam, 1 jam mungkin 20.000. Nah ibaratnya kan itu kan membuat pemicu atlet muda dari Belitung untuk apa sih lari, untuk apa sih prestasi. Jadi memang hanya berprestasi di muda saja. Benar. Kenapa sih nggak bisa kok dia nanggung. Nah jadi mindset orang-orang tua atlet itu dia berpikir gak usah latihan kamu, gak usah latihan, ngapain, mau jadi apa kamu, karena nggak ada masa depannya, nggak ada yang dijanjikan oleh pemerintah untuk atlet-atlet ini. Nah itu nggak bisa dibohongin lagi ya. Emang realnya seperti itu, faktanya nggak bisa disalahkan orang tua juga. Betul. Emang seperti itu, beda halnya dengan daerah lain. Makanya saya pertanyakan, kenapa loh induk olahraga, dinas olahraga dinas Dispora ini nggak mau nerima atlet yang berprestasi. Saya berkaca nih ya, maaf ngomong, di Belitung ini kan atlet bisa dihitung pakai jari. Betul. Ya kan? Setuju banget. Beda kayak Jawa Barat, DKI, itu atletnya segudang yang berprestasi. Jadi mungkin pemerintahnya pusing mau ngasih pekerjaan. Nah, mau memfasilitasinya seperti apa karena saking banyaknya. Kita di Belitung ini kan instansi banyak ya kan. Yang kedua atletnya mungkin nggak sampai lah 5 orang yang berprestasi loh. Nah, apa salahnya? Sorry tapi saya nggak berharap di situ ya. Ini saran dari Robi aja. Dan untuk adik-adik saya yang di bawah saya, karena saya bercermin, saya aja maaf ngomong nih alhamdulillah prestasinya udah sampai internasional. Ibaratnya pelampung jatuh enggak, nimbul enggak, tengah-tengah jadi ya. Seperti itu. Gimana nasib adik-adik saya yang baru juara tingkat kecamatan, kabupaten, ya kan? Kalau saya bisa hidup dari sponsor, karena kalau saya bilang apresiasi dari pemerintah kayak support apa, nihil lah saya bilang. Ada tapi kurang. Karena pemerintahnya kita tahu pemerintah khususnya Kabupaten Belitung ya, mau kejuaraan baru dipanggil. Jadi lagi butuh baru nyari ya kan. Tapi kalau nggak butuh seakan-akan nggak terlalu peduli gitu dengan adanya atlet ini. Jadi sebenarnya harapan Robi dan atlet-atlet lainnya mungkin ya Bia, kedepannya atlet-atlet ini bisa dipacu untuk bisa terus berprestasi, tapi juga harus diberikan masa depan. Karena sebenarnya apalagi kayak mungkin di dinas yang menaungi pemuda dan olahraga itu sendiri, dari atlet-atlet ini justru yang mereka juga sangat tahu dan paham betul. Harapannya seperti itu ya Bia. Entah itu mungkin dari segi pekerjaan, yang paling penting ini sebenarnya pekerjaan ya. Karena itu untuk masa depan ya. Betul. Mau ngomong kalau cowok ini kan bisa kerjanya kayak kata orang nguli lah ya. Tapi kalau cewek kan nggak bisa. Mau nggak mau. Jadi untuk pemicunya juga sebenarnya. Motivasi dia, kamu harus juara ini nih. Betul. Nah nanti kamu dikasih pekerjaan kan enak ya. Nah dan juga saya lihat apa sih bedanya daerah Kabupaten Belitung sama tetangga ya kan, Belitung Timur. Saya lihat di Belitung Timur itu di situ belum ikut porpop aja sekeras kejuaraan tingkat provinsi udah dikasih pekerjaan di Dinas Dispora. Di Belitung Timur. Memang kenyataannya seperti itu. Apa bedanya dengan kita nih? Kita kan kabupaten udah lama loh. Sedangkan tetangga kita baru ya dihitung mungkin nggak sampai belasan tahun ya kan. Apa bedanya dengan kita nih? Sedangkan instansi kita banyak. Cuma masukin 5 orang loh. Atlet ya kan itu nggak sampai mungkin yang berprestasi, hitung jari mau ngomong 3 orang lah mungkin ya. Bisa ketahui ya yang sampai tingkat internasional. Apa salahnya masuk ngomong di Pol PP, bener nggak? Betul. Ataupun di Dinas Dispora, ataupun di Bapeda, atau di banyak instansi ya, khususnya Dispora lah, karena ini yang tepat wadahnya atlet. Benar. Dan kebetulan saya lihat semuanya kan yang butuh kebijakan kan
kepala atas ya kan. Oke. Enggak. Setuju. Yang saya bilang. Dia yang punya kebijakan, dia punya wewenang. Betul. Dia punya hajatan, masa dia nggak bisa masukin? Betul. Maksud saya bolehlah masukin keluarganya, tapi ingat-ingatlah yang berprestasi ini ya kan. Betul. Nah, karena memang yang ini loh prestasinya benar-benar nyata dan ini buat Belitung juga bener. gitu ya. Dan saya sedikit curhat ya. Saya selama ini kejuaraan mungkin yang diceritain tadi itu hanya beberapa lah ya. Mungkin saya dalam 1 tahun itu kejuaraan hampir ratusan. Serius? Event Hampir yang saya ratusan? ikuti hampir ratusan. Jadi dari beberapa kejuaraan tadi, Robby kalau di luar itu nggak menyebutkan berarti brand ambasadornya? Bukan nggak menyebutkan sih ya. Jadi ceritanya selama kejuaraan, saya selama lomba, saya akan dikirim dari sponsor nih. Dari ASIC Indonesia, dari brand ataupun dari ambassador. Garmin, undangan, ataupun dari Strive. Nah setiap saya lomba keluar, contohnya kayak di Lombok ataupun di mana lah ya, di Papua, di mana nggak pernah yang dia bawa namanya itu nama sponsor. Padahal yang membiayai, memfasilitasi akomodasi full sponsor. Tapi pas saya naik podium juara, saya nggak pernah dipanggil yang namanya Robby Santuri dari Garmin gitu, nggak pernah. Robby Santuri dari provinsi Bangka Belitung. Tapi ternyata memang nggak ada masa depan yang dijanjikan. Padahal Robby selalu dengan embel-embel membawa nama daerah. Sampai detik ini pun. Saya kalau bicara tawaran, banyak sih ya tawaran, bukan hanya dari daerah tetangga ya. Contoh kayak dari, kita bicara dari daerah tetangga lah, kayak Belitung Timur, dari Bangka Tengah, Sungai Liat, semua ada tawaran untuk pindah. Apalagi daerah luar. Saya daerah luar ada dari Kalimantan. Untuk pindah domisili? Serius? Sampai diminta pindah domisili? Untuk jadi atlet di sana? Benar, untuk bawa nama daerah sana dengan bayaran berapa? Contoh kalau untuk daerah luar saya ada tawaran dari Kalimantan, dari Batam, dari Jabar. Yang kontak Robby itu siapa berarti? Dari langsung, orangnya langsung. Dari pemerintahnya? Pemerintah langsung. Wow, mengejutkan sekali. Bahkan satu paket sama pelatih saya dari sini bawa kalau saya mau. Berdua gitu, jadi diminta satu paket untuk menjadi atlet di sana. Kenapa nggak dipertimbangkan? Dari segala kenyataan yang sudah Robby ceritakan tadi. Nah, yang saya salut sama pelatih saya daerah ini, padahal beliau bukan kelahiran Belitung, dia Lampung, tapi dia mau memperjuangkan daerah dia sendiri, daerah bukan kelahiran dia. Dia nggak mau saya bawa nama daerah lain. Karena mengingat maksudnya ya. Saya putra daerah Belitung. Putra daerah. Bangkitin lah. Kita jangan ngikutin orang, maksudnya karena uang tergiur ya kan. Nah, tapi rubahlah suatu organisasi dalam seperti itu, kita rubah untuk menjadi lebih baik. Lebih baik. Bagaimana atlet ini biar nggak kabur? Karena udah beberapa atlet saya lihat udah kabur sih ya. Siapa yang betah ya kan? Memang ada ya? Ada. Yang sampai kabur? Ada. Bahkan dia ada juara internasional loh, perunggu. Pelajar. Itu di sini? Asli Belitung, dia pindah ke Bekasi nggak salah. Karena udah pindah. mungkin... Karena yang mungkin apresiasi dari pemerintah, saya kurang paham juga ya. Nah, saya pun kalau berpikir seperti itu, ekonomi mungkin udah kabur. Kebetulan untungnya saya ada sponsor yang backup, ya alhamdulillah. Sekarang gini aja lah, saya kalau sepatu itu kan ada masanya nih. Sepatu itu kayak ASIC itu mungkin 250 kilo sepatu. Jadi satu kali pakai itu untuk menggunakan sepatu itu 250 kilo itu udah expired. Di atas itu kita bisa cedera kalau kita pakai untuk atlet. Nah sekarang volume aja saya 1 minggunya itu 150 kilo. Iya. Berarti minggu satu ya? sepatu 2 minggu. 1 bulan 2 sepatu. Baru sepatu loh. Sepatu aja harganya 4 juta. Jadi 1 bulan 8 juta. Siapa yang mau ngasih? Pemerintah mana coba lihat? Bener nggak? Bener. Bahasa kasarnya loh. Iya. Yang kedua, 1 bulan nih saya butuh vitamin. Vitamin saya hampir 2 jutaan. 2 juta 1 bulan ya? 1 bulan. Nah, vitamin. Yang namanya kita mesin aja nih, mesin. Iya. Perlu ganti oli. Betul. Maintenance-nya ya. Apalagi manusia. Nah, bukan buatan Jepang. Nah, itu bisa bicara masalah vitamin. Belum kebutuhan lain kayak makan, apa. Nah, sekarang kita bicaranya kan prestasi terbaik ya kan. Mau mencari prestasi terbaik. Mau nggak mau kita berarti supportnya harus yang terbaik dong. Nah, kadang pemerintah kita ini pengen hasil yang bagus tapi mau instan. Bener nggak? Bener nggak? Yang ketiga, saya bilang jam. Sekarang mana mungkin lari bawa jam-jam gini. Sekarang teknologi udah canggih, mau lari dimanapun ada Garmin yang bisa ngonekin heart rate kita, detak jantung kita. Oh, ini nggak boleh dipus lagi nih. Untuk saya ada Garmin. Sekarang Garmin sih oke lah, bisa dipakai 2-3 tahun. Tapi 1 jam aja hampir 15 juta. Emang dia mau ngasih? Ya enggak ya kan? Nah, jadi segala kebutuhannya ternyata di sponsor sama beberapa brand ini.
Dan yang kedua itu nyarinya bukan pemerintah Saudi ya. Oke. Yang nyari bukan pemerintah. Bukan dong, kan saya lomba di luar, bagus dilirik dari brand nih. Oh ini potensi. Jadi emang personal Robby. Bener. Sebagai atlet. Ya, kecuali pemerintah cari ini ada atlet prestasi ini, ada brand mau masuk nggak? Oke lah. Malah dari brand yang datang, saya tinggal nolak nih mau nggak. Alhamdulillah untuk tawaran brand sih ya banyak lah ya. Karena saya 2016 sampai 2018 sama Speak Indonesia, brand terbaik lokal. 2019 2020 sama New Balance. Wow, jadi udah beberapa brand. Ya, kebetulan New Balance itu sponsornya Liverpool. Tahu dulunya. Nah, saya brand ambassador itu. Nah, 2020 saya kosong. Karena emang nggak mau ada brand dulu masuk, karena ada fokus pon. Saya ada tawaran 5 brand waktu itu. Ada Hoka, ada Mizuno, ada Ortus lokal, ada Nineten, ada Asics, ada Adidas. Nah, ada Nike juga nggak salah. Kenapa? Saya pengen kosong, nggak mau ada brand, nggak mau keganggu karena kita ada brand kan mau nggak mau tiap minggu harus posting. Memang ada perjanjiannya. Benar, kontraknya. Ada nemuin untuk mengisi acara nih, undangan ke sini, ke Jakarta kan masih nggak mau. Ini mau fokus. Nah, 2020 baru lah mau taken sama Asics Indonesia. Wow, jadi sekarang udah sama Asics akhirnya untuk sepatunya. Jadi itu perjalanan Robby. Apalagi harapannya sangat besar untuk pemerintah, mengingat mungkin kalau misalnya Robby sendiri bisa hidup dengan brand tadi, tapi mungkin Robby lebih memikirkan masa depan untuk atlet-atlet lainnya, apalagi atlet dari Belitung. Kalau melihat dari Belitung Timur mungkin banyak apresiasi dari pemerintahnya, diharapkan sama Robby. Sebenarnya ini Robby sangat mengharap ya ke pemerintah sini juga untuk bisa seperti itu. Karena di mana kita bisa kasih harapan, di situ orang-orang mungkin akan lebih banyak yang tertarik menjadi atlet yang akhirnya juga mengharumkan nama Belitung sendiri. Jadi ada motivasi nih, karena kalau saya lihat Belitung ini potensinya luar biasa loh, bakat alamnya. Contoh kayak renang, dia renang biasanya di kayak kolong apa, tiba-tiba dilatih bisa jadi atlet hebat. Benar. Tapi karena keterbatasan, kurang support, tidak dilirik ya. Benar, tidak dilirik. Jadi kita kalau kata orang, kalau mau sukses merantau lah. Benar, setuju. Hijrah. Kalau di Islamnya hijrah. Nah, kamu lihat dunia luar tuh. Jadi kalau kamu di daerah, kamu merasa paling hebat. Kamu Setuju, paling kencang. Setuju. Kamu paling hebat. Setuju. Cobalah merantau keluar. Betul. Jadi kamu tahu dunia luar itu seperti apa. Betul. Wow, luar biasa sekali Robby Shanturi. Hari ini banyak banget dapat insight yang luar biasa dari Robby. Makasih banyak Robby udah berbagi cerita, perjalanan dan filosofi Robby ini luar biasa sekali kalau menurut saya. Mungkin bisa jadi pelajaran dan inspirasi buat teman-teman yang nonton ini ya Robby ya. Terakhir nih Robby, ada pertanyaan, tips, trik, motivasi atau harapan juga buat orang-orang Belitung yang nonton podcast kita hari ini. Yang pertama untuk tips lari. Sebenarnya lari ini banyak tipsnya ya sih ya. Yang pertama istirahat yang cukup, nutrisi yang baik. Yang ketiga adalah semangat pantang menyerah. Kalau untuk harapan, semua berhak sukses, semua berhak untuk berhasil, tergantung kita meraihnya. Seperti apa. Yang penting pantang menyerah kalau dari Robby. Ini dia Robby Shanturi. Terima kasih banyak sekali lagi Robby. Mungkin di kesempatan lain kita bisa ngobrol lebih lama lagi, lebih panjang lagi, berbagi dengan teman-teman semua. Aku akhiri episode kita kali ini. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe Sarwa Media. Dan tungguin aja episode selanjutnya, bakal ngobrol dengan pemuda-pemudi Belitung yang mana lagi nih yang berprestasi. Bye semua, terima kasih banyak.